Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Eka Ramadini, bisa dipanggil Ica, dengan NPM 6204022. Saya dari kelas 4A. Kali ini saya akan melakukan presentasi kembali mengenai salah satu topik penelitian yang saya ambil di internet. Judulnya mengenai penerapan green procurement pada proyek infrastruktur jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk lebih lanjut, penjelasannya sebagai berikut. Di sini terdapat pendahuluan penelitian. Nah, isu pemanasan global maupun perubahan iklim di sini yang ekstrim telah menjadi isu lingkungan yang sangat penting di dunia saat ini. Baik dalam pembangunan berkelanjutan, diterapkan konsep hijau yang memperkenalkan perencanaan green project, green product, dan pengadaan yang ramah lingkungan. Di sini dalam pelaksanaan pengadaan yang ramah lingkungan atau green procurement terdapat bagian evaluasi penawaran. Tahap evaluasi di sini dilakukan seleksi untuk penyedia jasa dan pada umumnya evaluasi pelanggan terhadap 3 aspek yang menjadi acuan evaluasi, yaitu aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek harga. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan di sini yaitu menggunakan metode Analytical Network Process atau ANP, guna membantu dalam menentukan prioritas dalam suatu skala perbandingan, dalam hal ini perbandingan antar kriteria dengan kriteria lainnya. Adapun tujuan penelitian sendiri bertujuan untuk mengetahui kriteria apa saja sih yang berpengaruh dalam pengadaan yang ramah lingkungan pada proyek infrastruktur sendiri, serta mengetahui hubungan antar kriteria ramah lingkungan. Nah, apa sih yang diketahui dari green procurement? Nah, green procurement sendiri atau pengadaan yang ramah lingkungan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan barang atau jasa sehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan bermanfaat tidak hanya untuk KLDI, tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Adapun prinsip-prinsip pengadaan ramah lingkungan atau green procurement, di sini terdiri menjadi 3 atau dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan barang atau jasa dipenuhi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, tetapi harus dengan meminimalisir dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, ditambahkan syarat-syarat tertentu. Misalnya, penyedia itu harus menyertakan studi AMDAL, menggunakan bahan-bahan recycle, dan sebagainya. Yang terakhir itu mengoptimalisasi biaya pada pengadaan, guna kebutuhan yang direncanakan sendiri bisa terpenuhi dengan biaya seminimal mungkin. Selanjutnya, pembahasan mengenai penelitian tersebut. Nah, di sini berdasarkan analisis yang dilakukan dengan program super decision dari 16 dari hasil jawaban kuesioner oleh seluruh responden. Nah, di sini layanan pengadaan kontraktor kualifikasi usaha besar dan menengah, serta penjabat pembuat komitmen diperoleh aspek yang paling dominan dan berpengaruh dalam pengadaan ramah lingkungan pada proyek infrastruktur jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu terdiri dari aspek sosial dengan kriteria yang paling dominan adalah sumber daya manusia. Subkriteria yang mendukung kriteria ini adalah ketersediaan tenaga kerja ahli dan terampil. Ketersediaan tenaga kerja ahli dengan tingkat pendidikan itu minimal D3, serta pengalaman minimal 5 tahun. Dan tenaga kerja terampil sendiri dengan tingkat pendidikan minimal D1, pengalaman minimal 3 tahun, dan prosedur kerja, atau sering disebut metode kerja dan urutan kerja. Nah, selain itu, hubungan antara kriteria dan subkriteria di sini dalam sistem pengadaan yang ramah lingkungan terdiri dari 2 jenis, yaitu outer dependence dan inner dependence, di mana
Hasil analisis program super decision menunjukkan antar kriteria dan subkriteria yang dianalisis memiliki hubungan yang berpengaruh satu sama lainnya. Nah, besar bobot dari hubungan kriteria pada aspek ini dilihat dalam unweighed supermatrix, weak supermatrix, dan limiting supermatrix. Dari hasil analisis diketahui bahwa aspek sosial di sini memiliki bobot tertinggi, yaitu kriteria sumber daya manusia dengan bobot persentase sebesar 10,40%. Subkriteria mendukung adalah ketersediaan tenaga kerja ahli dan terampil, sampai prosedur kerjanya sendiri memiliki bobot persentase masing-masing sebesar 33,33%. Nah, kesimpulannya di sini semakin baik kualitas sumber daya manusia, maka penerapan sistem pengadaan yang ramah lingkungannya pun dapat terlaksana dengan baik. Nah, itulah penjelasan mengenai penelitian yang saya bahas. Jika ada penyampaian selama video penjelasan tadi kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.